Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu hal yang menjadi kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia selain makan dan minum adalah tidur. Tidur sebagai suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang cukup luar biasa dalam mengatur fungsinya, seperti mengatur fungsi pencernaan, aktivitas jantung dan pembuluh darah, serta fungsi kekebalan dalam memberikan energi pada tubuh. Selain itu, tidur adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup selama beberapa periode yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali fungsi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya. Kedalaman tidur tidak teratur sepanjang periode tidur. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti faktor usia, aktivitas yang dilakukan, penyakit yang diderita, dan lain-lain. Sebuah studi di Jerman menemukan bahwa dari 106 orang yang diamati, orang-orang yang beristirahat malam secara penuh 3 kali lebih mungkin untuk melakukan dengan baik pada tugas-tugas secara kognitif, mengukur memori, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Hal ini disebabkan aktivitas otak yang terjadi selama segmen tertentu saat tidur. Namun bagaimana hukum kebiasaan tidur setelah melaksanakan sholat subuh? Ternyata sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam, dan beberapa ulama dengan tegas menjelaskan hukumnya adalah makruh, dengan catatan jika tidak ada unsur dan keperluan. Selain itu, sangat tidak baik juga untuk pola hidup sehat dan berakibat buruk pada kesehatan kita. Perlu dipahami bersama bahwa setelah sholat subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur, maka tidak akan mendapatkan berkah di pagi hari. Dalam kaitannya tidur di waktu pagi, Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut, yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Adapun hukum yang menjelaskan tidur setelah sholat subuh, ada beberapa ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Tugas kita sebagai manusia berlomba-lomba mencari keberkahan tersebut. Keberkahan juga dapat dicapai ketika seseorang mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Maka dari itu sebaiknya jangan tidur setelah sholat subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Muhammad bin Abu Bakar adalah seorang ulama ahli fikih kelahiran Damaskus, Suriah. Selain itu, beliau mempunyai nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki, tidur setelah sholat suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW adalah tidak tidur sehabis sholat subuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, seusai sholat fajar atau subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, maka sampai menempatkan hukum tidur sehabis subuh sebagai makruh. Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali. Sekalipun tidak terlarang, akan jauh lebih baik jika setelah sholat subuh kita hendaknya dalam keadaan sadar dan lebih baik melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan hal yang bermanfaat, baik bekerja maupun belajar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari atau waktu subuh. Quran surat Ar-Rum ayat 17. Dari ayat di atas, urgensi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan petunjuk kepada kaum mukmin mengenai cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga, yakni dengan bertasbih. Senada dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebesaran dan keagungannya dalam penciptaan langit dan bumi serta pemisahan manusia menjadi beberapa kelompok pada hari kiamat. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sucikanlah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungan dan kemuliaannya. Ingat dan pujilah serta peliharalah waktu-waktu sholat dengan sungguh-sungguh pada waktu petang hari dan pada pagi hari. Dengan demikian waktu subuh dipergunakan sebaik-baiknya waktu untuk bertasbih, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rezeki yang berkah adalah rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat juga akan semakin bertambah sesuai dengan janji Allah kepada sekalian hambanya yang mau bersyukur. Jadi rezeki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita usahakan. Islam senantiasa memberikan tuntunan kepada manusia mengenai semua perbuatan, termasuk tata cara mendapatkan rezeki yang halal dan berkah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan usaha kita untuk bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, serta berkahilah setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.